Sejarah pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permusuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saat ini saya tengah mengikuti Diklat Administratur Angkatan 1 tahun 2025 di Badan Diklat Pemerintah Provinsi DIY di Gunung Sempu. Dan saat ini kami tengah diamanai menjadi Kepala Bidang Sejarah Permusiman Bahasa dan Sastra di Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kabupaten Bantul. Terkait dengan tugas rencana aksi perubahan pada diklat yang kami ikuti ini, saya mengambil topik Omai Sastro sebagai upaya pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra Jawa di Kabupaten Bantul. Terkait tema ini kami pilih di latar belakangi beberapa hal. Salah satunya kami merasakan bahwa aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra Jawa di OPD yang ada saat ini masih sangat minim, sehingga itu harus diinisiasi. Sehingga apa yang kami tulis ini lebih bersifat sebuah formulasi kebijakan publik. Pada tahapan penyusunan kebijakan nanti akan kami formulasikan, kami susun setidaknya ada 2 hal kegiatan besar, yaitu saya beri nama yang satu Omai Sastro, yang kedua Pawiyatan. Omai Sastro nanti gambarannya sebuah ajang untuk ekspresi, untuk pertunjukan, tukar kawruh, saling memberi dan menerima, ada narasumber, ada praktisi, ada seniman yang berekspresi di situ. Terkait Pawiyatan, kami akan merancang pembinaan dan pelestarian bahasa Jawa ini di sejumlah desa rintisan yang telah ditetapkan. Nanti di situ akan ada upaya pembinaan pelestarian bahasa Jawa. Kami adakan semacam kursus atau pawiyatan yang di situ akan diajarkan berbagai hal, mulai dari busana, unggah-ungguh, sesurah, dan materi-materi yang lain. Dengan upaya-upaya itu, kami harapkan nanti upaya pelestarian bahasa Jawa khususnya di kalangan generasi muda itu akan tetap lestari di Kabupaten Bantul. Itu tema yang kami pilih. Pada implementasi aksi perubahan yang saya lakukan, ada beberapa tahap menuju ke arah upaya pembinaan pelestarian bahasa dan sastra Jawa Kabupaten Bantul ini. Yang pertama pastinya saya mulai dengan tahap awal, membentuk tim efektif. Yang kedua, tim itu dengan bimbingan saya dan diskusi banyak dengan saya akan bersama-sama merumuskan buah-buah KATA dan RKA. KATA untuk Omai Sastro dan sekaligus KATA dan RKA untuk Pawiyatan. Juga kami akan melaksanakan membangun jejaring baik dengan komunitas maupun dengan perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya yang kami akan lakukan pada saat implementasi aksi perubahan untuk keberlanjutan sebuah pola pembinaan yang berkelanjutan, karena sebuah perguruan tinggi itu mempunyai akademisi, pengetahuan, dan macam-macam, kami akan mengupayakan pembuatan dokumen perjanjian kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, sehingga upaya pembinaan pelestarian bahasa sastra Jawa ini bisa terus berlanjut. Kami juga akan mengupayakan dalam rangka upaya pembinaan pelestarian ini dengan sebuah kompetisi bahasa dan sastra. Ke arah sana tahapan itu akan kami lakukan, dan pada endingnya nanti pastinya akan kami selenggarakan rakor evaluasi terkait implementasi yang sudah kami rancang. Demikian. Milestone 1.
Persiapan pelaksanaan aksi perubahan. Milestone 2. Penyusunan draft rancangan KAK dan RAK terkait upaya pembinaan bahasa Jawa. Milestone 3. Penyelenggaraan kompetisi bahasa dan sastra Jawa. Milestone 4. Pemanfaatan teknologi media dalam pelaksanaan kegiatan. Milestone 5. Melakukan sinergi dengan komunitas yang ada dalam kegiatan. Milestone 6. Menjalin kerjasama dengan akademisi PT dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keahliannya. Milestone 7. Penyusunan draft naskah perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi. Milestone 8. Evaluasi dan pelaporan. Dukungan dari stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari Budayaku. Saya Selamat Pamuji, Sekretaris Pondok Kebudayaan Kabupaten Bantul. Omah Sastro, satu terobosan cerdas dari Bapak Purwanto SIP MSI, Kepala Bidang Sejarah Permusiuman Bahasa dan Sastra. Keprihatinan terhadap krisis identitas dalam berbahasa bagi kalangan generasi muda sangat dirasakan dan perlu diupayakan dengan serius oleh semua pihak, terlebih pemerintah, bagaimana kita bisa kembali menanamkan nilai-nilai dan melatih anak-anak atau generasi muda kita dengan bahasa Jawa, sastra, dan aksaranya, sehingga insya Allah generasi kita akan kembali menjadi generasi kejawaan yang begitu hebat di kemudian hari. Sukses untuk Pak Purwanto dan kita dukung penuh upaya memulihkan bahasa sastra dan aksara Jawa kembali menjadi identitas generasi kita di Yogyakarta dan di Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sewati Rahayu, Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kabupaten Bantul. Dengan ini menyatakan mendukung rencana aksi perubahan dari Bapak Purwanto yang berjudul Omai Sastro sebagai upaya pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra Jawa di Kabupaten Bantul. Dukungan kami dari perencanaan yaitu akan memfasilitasi usulan dari Dinas Kebudayaan berupa kegiatan yang akan dimasukkan dalam perencanaan pada RKPD tahun 2027. Saya kira demikian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur kula ingkang kula tresnani, kula Angger Sukesno, pertawis menika badhe nyengkuyung wontenipun aksi perubahan kanthi sesilah utawi judul Omai Sastro sebagai upaya pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra Jawa di Kabupaten Bantul dengan Pak Kabid, yakni Bapak Purwanto selaku Kabid Sejarah Permusiuman Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Pondok Kebudayaan Kabupaten Bantul. Adapun bentuk dukungan saya siap bersinergi kapan saja, di mana saja, karo sapa, ono danane gede apa ora, wis pokoke ora usah. Adanya TKS ini segera kami dinas juga dinyatakan welcome dan kami sendiri ya nanti pihak berwajib pasti akan menanyakan ya sudah ada doanya belum nanti nanti dia akan ambil keputusan kami tapi udah ambil